Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulsana Soro Minang TV, alhamdulillah sampai detik ini kami Soro Minang TV masih bisa menjumpai Dulsana pemirsa sadonya. Tentu ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap Soro Minang TV yang selalu memberikan laluan atau memberikan izin kepada kami untuk melakukan semua kreativitas di dalam baik itu di media sosial Facebook maupun di media sosial YouTube itu sendiri. Untuk itu seperti biasa di sana Soro Minang TV, kami all crew Soro Minang TV, Mr. Donald, Om Fred, dan Safril Bahar serta kru yang lain. Tentu seperti biasa kami selalu mendoakan Dulsana pemirsa Soro Minang TV sadonya untuk selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan sebuah kegiatan sehari-hari. Oke, Dulsana Soro Minang TV, selain itu seperti biasa tentu kami tidak pernah bosan untuk selalu menghimbau kepada pemirsa Dulsana Soro Minang TV untuk men-follow, men-share, men-subscribe, memberikan sebuah komentar sebanyak-banyaknya di akun fanpage Soro Minang TV ataupun di akun YouTube Suaro Minang TV itu sendiri. Tentu keberadaan pemirsa yang selalu memberikan dukungan kepada kami Soro Minang TV dengan cara meringankan tangannya untuk memberikan segala sesuatu kebutuhan di dalam media sosial baik itu fanpage maupun YouTube, itu merupakan sebuah infus bagi kami untuk selalu dapat menjumpai Dulsana Soro Minang TV. Tentu semoga Allah Subhanahu wa taala juga membalas semua kebaikan-kebaikan pemirsa Soro Minang TV hendaknya. Oke, pemirsa Soro Minang TV, dalam 1-2 bulan terakhir betul-betul masyarakat Minang di kota Batam atau warga Batam asal Sumatera Barat kadang-kadang mendapatkan sebuah informasi-informasi yang bersiliweran, menimbulkan berbagai macam polemik, baik itu yang positif ataupun yang negatif terhadap keberadaan tanah yang menjadi mimpi warga Sumatera Barat di kota Batam ini selama ini di dalam rangka rencana besar membangun rumah gadang itu sendiri. Nah, untuk itu Dulsana Soro Minang TV, bagaimana masyarakat orang Minang atau warga Batam asal Sumatera Barat dapatkan informasi yang betul-betul akurat tentang keberadaan segala sesuatu mimpi-mimpi warga Batam asal Sumatera Barat terhadap rumah gadang itu sendiri. Maka pada malam hari ini kami telah bersama pengurus TRAS atau pengurus inti daripada Ikatan Keluarga Sumatera Barat yang merupakan sebuah organisasi yang manifestasi warga Minang yang ada di kota Batam itu sendiri. Sebelum kami memperkenalkan satu-satu, dan ambo yakin dan percaya asal orang Minang yang menonton di kota Batam insya Allah tahu jo apa-apa dan tokoh-tokoh kita kok. Tapi nanti ambo coba dulu segenek banyaknya untuk memperkenalkan secara sedikit saja karena memang cukup banyak yang perlu kita berdiskusi dan memfokus beliau-beliau saat ini tentang berbagai macam perkembangan tanah dan rumah gadang itu sendiri. Nah, penasaran Dulsana Soro Minang TV? Ikuti kami live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Udang Allah. Masya Allah. Tuh. Ruangan ini cantik pada.
Iya, bagus. Kan ada rumah dek belakang. Informasi kok untuk warga Minang yang pingin podcast lah macam-macam, secara prinsip memberikan informasi-informasi yang positif terhadap masyarakat bisa pakai kok. Bisa. Masya Bisa Allah. sekali Pak Sabri. Luar biasa di sana Solo Minang TV. Sedikit kita coba menciptakan suasana yang sedikit santai. Alhamdulillah Ketum, Sekum, dan Bendahara Umum IKSB Allah men-set suatu ruangan di sekretariat IKSB itu sendiri yang pada prinsipnya untuk anak-anak Minang, komunitas-komunitas Minang yang concern dalam dunia media-media sosial yang positif, maka bisa dimanfaatkan ruangan itu. Bisa. Kabarnya khusus kok untuk podcast gitu ya. Iya. Masya Allah. Pak Sabri tinggal podcast aja sih. Ya. Jadi Solo Minang TV yang pertama. Masya Allah. Ini suatu penghargaan kepada kami. Di sana Solo Minang TV, pertama tentu kami kepada Ketum dan Sekum serta Bendum mengucapkan terima kasih dari All Crew Solo Minang TV terhadap IKSB secara umum, khususnya kepada pengurus-pengurus inti yang telah memberikan laluan kepada kami untuk berbincang-bincang sedikit tentang hal yang menjadi cukup viral bagi masyarakat Batam asal Sumatera Barat, yaitu mimpi punya rumah gadang itu sendiri gitu. Takkan ada wajah Ketum kalau pai gitu ke Surabaya, gagahnya rumah gadang gitu ya. Betul-betul dari kayu diukir dan sepercis tidak ada tembok ada. Luar biasa tuh nah. Betul. Aduh cuma di Batam tuh cian deh. Alhamdulillah rencana kita ada. Masya Allah. Oke, kita Solo Minang TV sedikit perkenalan singkat. Di samping kami beliau Bapak Haji Muhammad Marion, Purnawirawan AKBP, Purnawirawan AKBP sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Sumatera Barat periode 2022-2027. Assalamualaikum Ketum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Mencari awak tegang, slow. Nah, bawaan bantu itu. Wajahnya Wajah. Iya. Kami hati elok. Hati elok kita. Itulah dia. Di samping beliau juga ada Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Sumatera Barat. Ya, kalau saya bilang di Zenek generasi Perang Minang, tokoh yang akan muncul lebih besar lagi, insya Allah mudah-mudahan, yaitu Bapak Indra Sudirman. Amin. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Suara Minang TV. Baru santai wak segene. Di samping beliau yaitu Bendahara Umum Ikatan Keluarga Sumatera Barat Bapak Haji Alfian, yang juga boleh dikesabuan segene juga sebagai Ketua Ikatan Keluarga Padang Kota. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Kalau wajah orang soleh gue berhasil. Iya. Itu sadar orang soleh Pak Haji. tinggi rendah selesai. Tinggi rendah. Iya. Dan juga tinggi. Enggak berhasil. Banyak zikir. Oke. Bersama Solo Minang TV satunya. Aduh dia kok. Sebentar, ada, sorry. Oke, pemirsa Solo Minang TV, host karena memang kita live streaming, jadi kadang-kadang kami menjelek handphone di saat Ketum, Sekum, sama Bendung nanti berbicara, itu dalam rangka membaca seluruh komentar-komentar yang ada nanti. Boleh. Jika saya muncul gitu. Jadi bukan dalam artian kami tidak mendengarkan apa yang Ketum, Sekum, dan Bendung sampaikan. Awal minta dulu. Oke. Wih, lu ngarang-ngalih lah banyak orang komen lah. Nah,
Kok masuk baca cek gitu? Alhamdulillah berarti. Oke, betul. Waktu juga terus berlalu. Iya, betul. Sebelum kita berbicara tentang detail per detail tentang tanah dan rumah gadang itu sendiri, seingat kami, waktu kita melaksanakan MUBES tahun 2002 yang alhamdulillah Bapak Haji Muhammad Marion secara aklamasi dipilih sebagai Ketua Umum IKSB, mempunyai sebuah mimpi besar meninggalkan sebuah legasi kepada masyarakat Batam asal Sumatera Barat, yaitu mimpi yang 20 sampai 30 tahun yang lalu akan menjadi sebuah kenyataan di masa kepengurusan Ketum itu sendiri. Iya. Nah, pertanyaan awak ke Ketum, sebenarnya konsekuensi membangun itu kan banyak tuh. Waktu habis, pemikiran apolai, tanago, tak masuk kepeng guys. Piti Abijo. Sebenarnya niat mulia Ketum mewakafkan segala sesuatu untuk masyarakat Batam asal Sumatera Barat seperti yang kita sebutkan itu. Apa sebenarnya yang menjadi dasar bagi Ketum betul-betul secara tulus melakukan, sehingga dalam 1 tahun 2 tahun gitulah ala satu hari cerita magadang sedang itu ya. Apa yang menjadi dasar bagi Ketum sebagai pribadi sehingga terwujud menjadi sebuah visi misi IKSB, visi misi utama di dalam rangka membesarkan IKSB di masa kepengurusan Ketum sendiri. Oh begitu. Ya. Baik. Ya. Saya menyapa dulu warga Bintang yang ada di Batam ini. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya dipilih. Ya. Ambo dipilih. Dipilih ya. Betul. Secara aklamasi. Betul. Menjadi Ketum IKSB. Ya. Ini kan amanah. Amanah. Dan saya berjanji dan berniat dalam hati nih, kalau saya menjadi ketum kan mendapat informasi ada lahan. Betul. Lahan IKSB. Ya. Yang katanya ini informasi. Ya. Tapi lahan itu tidak dimanfaatkan, dibiarkan begitu saja. Selama 24 tahun. Ya Allah. Sementara kita banyak di situ. Kenapa? Tapi panggilan hati nurani, saya diberikan amanah dan punya visi misi, ya berniat lah ya untuk membangun rumah Minang di Batam itu. Mudah-mudahan di sini Allah SWT niat saya ini dikabulkan. Amin. Tapi tidak terlepas dukungan daripada warga Minang yang ada di Batam ini semua. Ini segelintir ada yang nggak mendukung. Ya saya pun heran. Di daerah Surabaya tadi Pak Sarul bilang rumah adat Minang bagus sekali kan. Gagah mana rasul di kampung Rasul di kampung. Apalagi Batam ini kotanya ada kota madani dan dekat dengan negara-negara tetangga. Dake sehingga orang Minang yang ada di Malaysia, di Singapura, di Brunei, kalau lah ada rumah gadang loh, otomatis tidak pernah luna ke Padang jauh ya. Di barang sejam 2 jam itu misi yang pertama. Kemudian lagi sampai itu kita pergunakan, sampai kita berkumpul. Kalau ada acara pertemuan bagale orang awak, silakanlah. Kita pergunakanlah tempat itu, kita manfaatkan itu. Rencana gitu. Terus kita buat juga gede-gede kecil lah, gede-gede ya kan, supaya UMKM masakan Minang semuanya bisa dijual, bisa menikmati gitu aja. Kok Minang tua sih bisa ada ruangan? Alhamdulillah, rencana saya itu rencana saya itu kalau bisa
ruangan untuk pertemuan itu bisa berkumpul kita 20.000 orang. Oh, Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Kalau dari areal tanah rasanya dapat, bukan mustahil 7.000 meter. Iya, 7.000 meter ya. Iya, jangan dikasih 2.000 meter mau kita bangun. Ini ada informasi tapi saya nggak meladeni kali, nggak ngopen sekali informasi yang begitu. Yang penting niat saya dengan Sektum, dengan KH, dengan Bendum kita bangun. Nah, nampaknya Sektum pun semangat, KH pun semangat, Bendum apa lagi? Bendum kapan perlu saya bangun sendiri deh. Bisa aku semangatnya, begitulah kecintaannya. Selaku orang Minang, kita ini bangga selaku orang Minang. Dia tahu negara Indonesia merdeka, siapa yang berjuang semua? Provokatornya orang Minang. 60%. 60%. Makanya jangan menjadi orang Minang berduit sedikit aja nggak ngaku orang Minang. Oso aja saya ketemu dia sebulan yang lalu lah di ruangan dia.